Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfiah. Kali ini kita akan membahas sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan sarana pengambilan oksigen dari udara untuk keperluan pembakaran zat-zat makanan dalam sel dan pelepasan sisa-sisa pembakaran zat-zat makanan, yaitu karbon dioksida. Dan selanjutnya, mari kita bersama-sama mengenal organ-organ pernapasan. Yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah organ pernapasan paling luar sehingga merupakan pernapasan pertama yang dilalui udara. Ketika masuk ke lubang hidung, udara melewati rongga di dalam hidung yang dilapisi oleh membran mukosa. Membran mukosa menyekresi mukus atau lendir yang lengket dan berfungsi untuk menangkap debu atau partikel-partikel lain agar tidak sampai ke paru-paru. Di dalam rongga hidung, udara akan mengalami yang pertama penyaringan, ditujukan kepada benda-benda asing yang tidak berbentuk gas, misalnya debu. Benda-benda tersebut dihalangi oleh rambut-rambut yang tumbuh ke arah lubang hidung. Yang kedua, penghangat, yaitu mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Organ pernapasan kedua yaitu adalah faring. Udara yang berasal dari rongga hidung selanjutnya masuk ke faring. Faring adalah percabangan dua saluran, yaitu tenggorokan, nasofaring, yang merupakan saluran pernapasan terletak di bagian depan, serta kerongkongan esofagus yang merupakan saluran pencernaan terletak di bagian belakang. Pada bagian faring terdapat laring. Organ yang ketiga yaitu laring. Laring merupakan kotak suara yang terletak di bagian tenggorokan di bawah faring. Laring tersusun atas tulang rawan yang berupa lempengan dan membentuk struktur jarum. Di atas laring terdapat katup disebut epiglotis yang akan menutup jika ada minuman atau minuman makanan. Katup itu juga berguna untuk mencegah makanan atau air masuk ke saluran pernapasan. Saat udara dari hidung melewati laring menuju tenggorokan, anak tekak akan melipat dan bertemu dengan epiglotis, katup pangkal tenggorokan, sehingga jalan ke tenggorokan terbuka. Dari laring, udara pernapasan akan diteruskan ke dalam trakea atau batang tenggorok. Trakea berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk gelang atau cincin yang kuat tetapi fleksibel. Pada bagian belakang trakea terdapat satu lapis otot yang dapat menarik cincin-cincin tulang rawan secara bersama-sama jika ada benda asing yang akan masuk ke dalam udara. Dinding sebelah dalam trakea dilapisi oleh lendir yang dihasilkan oleh sel-sel epitel. Sel-sel epitel yang melapisi permukaan dalam trakea tersebut memiliki silia yang akan bergerak saat ada partikel asing, misalnya debu, yang masuk ke tenggorokan. Akibatnya kita akan terbatuk dan tersedak. Berikutnya, ujung trakea bercabang menjadi dua buah cabang batang tenggorokan yang disebut bronkus. Kedua cabang tersebut masing-masing masuk ke dalam paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di dalam paru-paru, tiap bronkus membentuk cabang-cabang disebut bronkiolus yang menuju tiap lobus pada paru-paru. Bronkiolus bercabang-cabang lagi membentuk pembuluh-pembuluh halus yang akan masuk ke dalam alveolus atau gelembung paru-paru. Percambangan bronkiolus itu membentuk suatu sistem yang terlihat seperti pohon terbalik. Organ pernafasan selanjutnya yaitu pulmo atau paru-paru. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir atau lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Bagian luar paru-paru diselubungi oleh 2 selaput pelindung yang disebut pleura. Selaput terdalam, pleura parietal, melekat pada paru-paru, dan selaput terluar, pleura visceral, melekat pada bagian dalam tulang rusuk. Ruang di antara 2 selaput itu berisi cairan yang membantu paru-paru bergerak di dalam sangkar tulang rusuk secara proses pernafasan. Paru-paru merupakan tempat pertukaran gas pada proses pernafasan. Pertukaran gas tersebut terjadi pada bagian paru-paru yang disebut alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus yang berdinding tipis sehingga memudahkan oksigen dan karbon dioksida berdifusi.
Di dalam sistem pernapasan, terdapat mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut inspirasi, sedangkan proses keluarnya udara dari dalam disebut ekspirasi. Keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi akibat gerakan otot antar tulang rusuk. Pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang-tulang rusuk akan naik dan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara luar masuk ke paru-paru. Itu merupakan inspirasi. Sekarang ekspresi. Pada saat otot-otot antar tulang rusuk berrelaksasi atau mengendur, tulang rusuk akan turun sehingga rongga dada menjadi kecil atau kembali ke ukuran semula. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar rongga dada. Hal ini menyebabkan udara dalam rongga dada terdorong keluar dari paru-paru menuju hingga hidung atau mulut. Selanjutnya, mekanisme pernapasan perut. Inspirasi dari mekanisme pernapasan perut sendiri yaitu pada saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan udara menjadi kecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, pada saat otot diafragma berrelaksasi kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil dan tekanan udara menjadi lebih besar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru. Proses itu disebut ekspirasi. Yang selanjutnya, kita akan membahas kelainan atau gangguan pernapasan. Yang pertama adalah asfiksia. Asfiksia merupakan suatu kondisi kekurangan pasokan oksigen yang disebabkan ketidakmampuan bernapas secara normal yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Pada bagian gambar sebelah kanan menunjukkan gangguan pernapasan bronkitis. Bronkitis sendiri suatu penyakit peradangan pada selaput yang melapisi bronkus. Pada bronkitis terjadi penumpukan lendir kental di bronkus dan penderita mengalami serangan batuk yang terus-menerus sebagai usaha untuk mengeluarkan lendir itu. Jika semakin parah, bronkiolus akan menyempit dan akibatnya pernapasan pun menjadi sulit. Bronkitis dapat dibedakan menjadi dua, bronkitis akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut disebabkan oleh bakteri dan dapat terjadi selama beberapa minggu, sementara bronkitis kronis antara lain disebabkan kebiasaan merokok. Selain pada bronkus, peradangan juga dapat terjadi antara lain pada sinus atau rongga hidung, bagian atas sinusitis, pleura atau selaput paru-paru, pleuritis, dan laringitis. Gangguan pernafasan selanjutnya ialah emfisema yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Emfisema adalah penyakit pecahnya alveoli. Emfisema disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang tergantung dalam asap rokok, debu industri, ataupun polutan udara lainnya. Semua itu melemahkan dinding alveoli sehingga berkurang elastisitasnya. Akibat alveoli pecah dan dinding-dindingnya menyatu. Emfisema dapat dicegah salah satunya dengan cara berhenti merokok, tetapi kekurangan dinding alveoli yang terjadi tidak dapat disembuhkan atau diperbaiki. Selanjutnya ada asma yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Asma adalah gangguan pernapasan berupa sesak nafas yang didapat dipicu oleh alergi terhadap serbuk dari sari bunga, tunggai, debu, rambut-rambut hewan, virus tertentu, dan oksida nitrogen dari asap kendaraan bermotor. Selain itu, serangan asma juga dapat dipicu oleh suhu dingin, stres, dan faktor biologis. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru sendiri disebabkan oleh abnormalitas pembelahan sel pada jaringan di paru-paru. Misalnya bronkiolus. Faktor pemicu terbesar adalah paparan asap rokok secara terus-menerus. Jika hal itu terjadi, sel-sel basal epitel berselia pada paru-paru akan digantikan oleh sel-sel epitel yang membelah secara tidak beraturan atau abnormal. Akibatnya terjadi penebalan epitel bronkiolus di sel-sel itu terlepas. Kanker akan menyebar di seluruh paru-paru dan organ lainnya.